Oke, anak-anakku sekalian, kali ini kita masuk pada materi yang berikut dalam pembelajaran seni musik, yaitu menciptakan lagu hasil karya sendiri. Dimana pada kesempatan ini kalian bereksplorasi, membuat lagu sendiri. Yang biasanya kalian itu hanya menyanyikan lagu-lagu karya orang. Kali ini kalian harus menyanyikan lagunya sendiri. Bagaimana cara atau proses membuat lagu karya sendiri? Ini yang akan Bapak terangkan buat kalian semua. Pertama-tama Bapak katakan dulu apa itu mencipta lagu. Mencipta lagu adalah gabungan antara teori ilmu harmonis dan ilmu bentuk musik yang khususnya untuk nyanyian, ditambah lagi dengan teknik syair. Tahapan cara mencipta lagu. Struktur lagu. Dalam mencipta lagu perlu memperhatikan struktur yang ada di dalamnya. Hal ini dilakukan supaya lagu enak untuk didengar dan memiliki dinamika keras lembut suara tersebut. Berikut struktur di dalam lagu. Yang pertama, intro. Intro merupakan bagian awal dari sebuah lagu. Intro merupakan gambaran keseluruhan lagu, mulai dari kunci yang dimainkan, tempo, ritme, hingga emosi yang dibawakan musisi. Umumnya bagian intro diisi dengan permainan instrumen atau suara vokal. Yang kedua adalah verse, merupakan sebutan untuk bait 1 atau bait 2 gitu. Di bagian ini diisi dengan lirik yang berisikan cerita-cerita. Umumnya satu lagu terdiri dari beberapa verse yang memiliki melodi yang sama satu dengan yang lain. Melodinya yang sama, tapi syairnya berbeda. Dari beberapa verse itulah yang merupakan gambaran pesan yang ingin disampaikan yang lebih jelas dari lagu tersebut. Pre-chorus yang ketiga. Sebelum mencapai chorus, biasanya ada pre-chorus yang durasinya lebih pendek dibandingkan verse atau chorus. Bagian ini berfungsi menjadi penghantar yang mulai membangun feeling menuju chorus. Yang keempat adalah anakku, chorus. Bagian ini merupakan puncak dari sebuah lagu dan biasanya berisikan lirik yang serupa dengan judul lagu. Chorus yang baik biasanya memiliki hook, yakni lirik dan melodi yang memorable, baik di bagian awal ataupun akhir lagu. Meski sering dianggap sama, chorus tidak sama dengan refrain atau ref. Sangat-sangat betul-betul berbeda sebenarnya. Chorus merupakan bagian yang berisi pesan utama yang paling ditunggu-tunggu dari sebuah lagu. Sedangkan ref atau refrain lebih sederhana dan biasanya hanya berisi pengulangan dari bait yang sudah diceritakan dinyanyikan tadi. Hanya mempertegas dia di ref. Jadi anak-anakku sebenarnya sangat berbeda itu, ada chorus antara chorus dan refrainnya. Yang berikut pada mencipta lagu, bridge. Menjembatani bagian di dalam lagu adalah salah satu fungsi bridge. Bisa antara verse dengan chorus, atau antara chorus yang telah naik nada dasarnya atau modulasi. Keberadaan bridge juga menjadikan lagu lebih hidup karena memiliki melodi yang berbeda ketimbang verse dan chorus yang diulang. Yang berikut anakku adalah interlude. Mirip dengan intro, interlude merupakan bagian yang tidak berisi lirik. Bedanya, interlude berada di tengah-tengah lagu. Biasanya setelah siap bait, siap ref, baru masuk ke interlude, baru bait lagi ke verse atau bait 1 atau bait kedua, tergantung kamu nanti ya. Interlude berada di tengah-tengah lagu dan digunakan untuk menghubungkan antara verse atau saat masuk ke chorus.
Sebelum masuk ke chorus atau ke ref bisa dulu dibuat interlude-nya. Tetapi biasanya sih setelah selesai ref atau chorusnya ya. Yang berikut yang Bapak terangkan adalah modulasi. Ketika nada chorus menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, saat itulah terjadi modulasi, terjadi perpindahan key, kunci dasar. Di bagian ini terjadi perpindahan nada dasar dari sebuah lagu. Supaya tidak terdengar aneh, modulasi biasanya dibuat secara chorus dan diikuti dengan bridge. Bridge. Yang berikut apa anak yang Bapak terangkan? Ending, coda, dan outro. Berada di bagian akhir lagu ini, ending, coda, atau outro ini. Tiga penutup ini ternyata berbeda. Ending digunakan untuk mengakhiri lagu secara halus dan biasanya menggunakan efek fade out yang menjadikan suara perlahan mengecil dan menghilang dari suara keras menjadi pelan dan hilanglah suara tersebut. Itu fade out. Sedangkan coda, apa itu coda? Mengakhiri lagu lewat nada dan lirik penutup yang sudah digunakan sebelumnya di verse atau chorus. Ada satu kalimat atau satu kata yang ada pada chorus atau di verse diulangkan pada akhir lagu tersebut. Itulah coda. Apa itu outro? Outro menutup lagu dengan instrumen musik tanpa ada syair. Contohnya gitar doang di akhir lagu atau piano doang yang di akhir lagu, itu adalah disebut dengan outro. Nah, di sini Bapak jelaskan kepada kalian tahapan-tahapan mencipta lagu. Tolong anak-anak sekalian perhatikan dengan baik. Yang pertama dalam mencipta lagu, kalian harus mencari inspirasi. Untuk mendapatkan inspirasi, kamu bisa melakukan berbagai hal yang menajamkan kreativitasmu. Inspirasi bisa kamu dapat dari karya-karya musisi lain ataupun dari pengalamanmu sendiri. Tidak perlu takut karena apapun bisa kamu jadikan sebagai inspirasi kamu. Tapi dalam hal yang positif ya. Kamu bahkan bisa melakukan riset lewat membaca buku atau berbincang-bincang dengan orang lain untuk ada inspirasi dalam membuat lagu ini. Berikut adalah menentukan tema lirik. Banyak tema yang bisa digunakan seperti seputaran percintaan, spiritual atau religius, kritik sosial, keresahan, dan lain sebagainya. Kamu bisa secara bebas menentukan tema dari lirik lagu. Hal ini bertujuan untuk menyatukan musik dan lirik agar lebih serasi. Jadi jangan asal buat lagu, tentukan dulu temanya nak. Ya bisa dari perasaan hatimu pada kamu menciptakan lagu. Perasaan hatimu bagaimana yang sedang kamu alami? Putus cinta kah? Atau sedang ulang tahun kah? Kegembiraan lah. Nah, cocokkanlah dengan suasana hatimu dalam membuat tema lirik. Yang berikut baru kita menuliskan liriknya. Setelah kamu menemukan inspirasi dan tema lirik, kamu bisa menentukan tema apa yang ingin kamu angkat. Apakah tentang jatuh cinta, patah hati, orang tua, persahabatan, kehidupan anak muda, dan sebagainya. Dari sini kamu punya gambaran lagumu ini ingin terdengar seperti apa. Lirik memegang fungsi penting dalam menampilkan pesan yang dibawa oleh musisi atau senimannya ya. Yang berikut adalah menentukan penggunaan kata-kata. Nah, makanya disarankan di sini ya harus fokus dalam pelajaran bahasa Indonesia biar pintar berkata-kata. Kolaborasi antara bahasa Indonesia dengan seni musik. Lirik lagu yang baik sama seperti tulisan yang bagus. Dapat membuat kamu merasakan emosi tertentu karena orang lain menangkap pengalamanmu tersebut. Dari lirik kata-kata kamu itu ikut orang, kesedihan yang kamu ciptakan di lagu tersebut ikut orang menangis dengar lirik lagumu itu. Atau kesenangan yang kamu katakan di lirik lagumu itu kata-katanya, orang juga bisa ikut senang. Sangat luar biasa kan musik ini, lagu ini kan. Nah, jangan menggunakan kata-kata yang mengajari orang lain untuk merasakannya.
Kamu hindari itu ya. Jangan menggunakan kata-kata yang mengajari orang lain untuk merasakannya. Biarlah dia meresap sendiri dari ketika kamu menyanyikan lagu itu. Cobalah untuk menuliskan seperti apa rasanya memiliki sesuatu, bukan mengatakannya kepada pendengar. Jadi ada makna-makna kiasan tetapi orang larut di dalamnya. Jangan secara frontal mengatakan maksud dari tujuan dari lagu tersebut. Penting untuk menghindari menuliskan hal yang klise. Beda pendapat tadi ya, artinya. Dari satu kalimat memiliki dua makna. Hal ini hanya akan membuat lagu kamu tidak menonjol. Tidak apa dia, tidak pilar, tidak viral. Ya, seperti itu. Maaf, salah kata. Yang berikut anak sekalian, menentukan struktur lagu. Layaknya menulis, menentukan struktur lagu juga diawali dengan menentukan bagian awal, pertengahan, dan akhir. Berapa banyak verse yang kamu buat, bagaimana bridge-nya, chorus-nya, hingga memilih jenis penutup. Kamu tentukan secara garis besar di tahapan ini. Buat dulu kerangkanya, seperti membangun rumah kan. Gak mungkin langsung atapnya kalian bangun, tetapi bangun dulu pondasinya, baru dinding sampingnya, baru ke atap. Nah gitu. Gitu kira-kira ecek-eceknya ya. Terus yang berikut, nah setelah kamu siap membuat lagu kamu, tentukan genre apa mau dibuat lagu tersebut. Ketika berbicara tentang musik, banyak sekali genre yang bisa kamu pilih dan diangkat ke dalam lagu. Pikirkanlah dari segi teknik dan kesatuannya dengan cerita yang ingin disampaikan, supaya lagumu enak didengar. Kamu bisa melakukan riset sederhana dan mendengarkan sebanyak-banyaknya genre. Dari situ kamu bisa menemukan karakter lagu yang sesuai dengan dirimu. Ini salah satu step yang paling penting dalam cara membuat lagu, ya. Genre pop kah, dangdut kah, jazz kah, rock, country, rap, dan yang lain-lain. Baru setelah itu membuat nada. Dengan menentukan nada dasar, kamu tahu seberapa jauh jangkauan nada yang ingin kamu mainkan. Nada yang kamu gunakan harus disesuaikan dengan vokal. Usahakan mencari nada dasar yang membuat rileks dan mudah untuk menyanyikannya. Setelah mendapat nada dasar, kamu bisa mulai menentukan nada-nada di lagumu. Coba untuk menyesuaikannya dengan lirik yang telah dibuat. Supaya tidak lupa, kamu bisa merekam nada-nada yang muncul dengan smartphone atau bentuk pengingat yang lain. Buatlah dinamika supaya lagumu terdengar lebih hidup dan tidak membosankan. Buat keras lemah lembut lagunya ya nak. Yang berikut, membuat melodi. Untuk membuat lirik yang menarik dan memiliki makna mendalam, kamu harus memastikan bahwa setiap baris lirik harus memiliki suku kata yang sama dan ritme harus tetap terkendali. Kamu bisa menuliskan melodi kamu sendiri, bekerja sama dengan teman-teman yang berbakat dalam memainkan alat musik ya nak. Atau kamu bisa mengadopsi melodi klasik sedikit-sedikit ya, biar nggak copyright. Ketika kamu membuat melodi, buatlah rentangan nadanya tidak terlalu jauh sehingga seseorang bisa mengikuti dan menyanyikannya dengan baik. Jangan lupa untuk memberikan 2 atau 4 ketukan ekstra di beberapa bagian lagu kamu, sehingga yang menyanyikan lirik lagu kamu bisa berhenti beberapa saat untuk tarik nafas. Selain itu, fungsi lainnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi pendengar lagu untuk mencerna apa maksud dari lirik atau kata dari lagu tersebut. Proses menyelesaikan lirik lagu. Setelah selesai merangkai kata hingga menjadi sebuah lirik lagu, pastikan untuk membaca ulang tulisan yang telah dibuat. Jika dirasa rangkaian tersebut sudah pas dan nyaman, kamu bisa menulisnya lagi. Ketika lirik lagu yang telah dibuat dimainkan bersama musik, tidak menutup kemungkinan terjadi beberapa perubahan. Hal ini memang kerap terjadi sampai benar-benar mendapatkan suara yang sempurna. Itu dia guys. Untuk supaya lagu kita lebih baik nak, jadi jangan malu bertanya kepada orang pintar. Mintalah saran ke orang lain. Hal ini berguna untuk mendapatkan masukan. Apakah lirik yang dibuat sesuai dan mudah dimengerti atau belum? Tanya orang lain dulu.
suruh perdengarkan kepada orang lain sebelum dipublish lagu ini. Apabila ada nada yang perlu direvisi, silakan kamu mempertimbangkan lagi dan disesuaikan ulang dengan lirik yang sudah ada. Sekali lagi Bapak katakan, nak, mari bertanya, mari bersharing atau meminta saran kepada orang yang kita anggap lebih memahami apa yang akan kita lakukan ini. Setelah itu dilakukan semua, yang berikut tahapannya adalah kamu harus merekam dan mengupload. Setelah musik dan liriknya kamu rasa pas, cobalah memainkan lagumu tersebut. Rasakan bagaimana energi dan perasaan yang ada di dalamnya. Apakah sesuai dengan yang ingin kamu sampaikan? Selain itu kamu harus mengetahui bagaimana yang harus dikoreksi, dikurangi atau ditambahkan. Cobalah untuk merekamnya baik dengan alat seadanya, semi profesional, ataupun melakukan proses rekaman di studio. Sangat luar biasa kalau bisa seperti itu ya nak. Hasil rekaman tersebut bisa kamu bagikan ke teman-temanmu dan jangan lupa untuk meminta pendapat mereka. Nah, itulah hal-hal atau tahapan-tahapan yang perlu yang Bapak jelaskan kepada kalian semua nak, dalam menciptakan lagu ini. Jadi alangkah bahagianya kita, Bapak juga, seandainya banyak lagu-lagu kalian nanti yang sangat bagus. Mudah-mudahan nanti bisa makin top atau populer di dunia kasana permusikan Indonesia ya anakku. Selamat mencoba dan selamat mencipta lagu. Tuhan memberkati. Bye.